Baiklah, perkenalkan nama saya Frenita Sonika Hendrik. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas A. Saat ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan yang telah saya buat. Yang pertama, main komputer simbiosis yang dibuat oleh J.C.R. Licklider pada tahun 1960. Main komputer simbiosis adalah perkembangan dalam interaksi kooperatif antara manusia dan komputer. Lalu, simbiosis yang dihasilkan dari manusia dan komputer, contohnya dapat menganalisis masalah interaksi antara manusia dan mesin komputer, dan dapat menunjukkan jawaban dari pertanyaan yang kita cari. Saat ini, komputer didesain untuk menyelesaikan masalah atau memproses data. Komputer mencakup cukup luas, mulai dari mesin penghitung, pengolah data, mesin penyimpanan, dan pengambilan informasi. Prasyarat untuk merealisasikan simbiosis manusia dan komputer, yang pertama, ketidakcocokan kecepatan dalam manusia dan komputer, persyaratan organisasi memori, yaitu tree memory yang adalah pencetus karena didesain untuk mengambil informasi dan mempunyai struktur penyimpanan bercabang hingga saat dikembangkan seperti pohon. Tree memory mempunyai skema yang tidak efisien untuk memori kecil, namun efisien dalam menggunakan penyimpanan yang tersedia dengan bertambahnya ukuran memori. Yang ketiga adalah persyaratan penyimpanan perangkat keras, yaitu pertama, kita tidak perlu lagi menyimpan semua data dalam penyimpanan. Yang kedua, penyimpanan akan tetap permanen. Jika terhapus, kita masih dapat melihatnya dalam mode baca. Yang keempat adalah peralatan input dan output. Input dan output adalah departemen data yang tidak maju. Kita bisa lihat dari sudut pandang operator, tampilan, dan kontrol. Dan untuk mencapai fleksibilitas diperlukan pertama, tampilan dan kontrol untuk permukaan meja, kedua, tampilan dinding yang dipasang komputer, dan yang terakhir adalah produksi dan pengakuan pidato otomatis. Dan yang terakhir adalah masalah bahasa. Permasalahan bahasa antara manusia dan komputer mungkin adalah hambatan yang serius, namun akhirnya dibuatlah program interpretatif seperti Fortran untuk mengadaptasi komputer ke bahasa manusia. Yang terakhir adalah pengenalan pola dan tampilan karakter, yaitu pengenalan visual seperti radar dan pengambilan inframerah. Tugas operator adalah mengenali mana dari 4 pola yang disajikan secara bersamaan dengan pola referensi yang termasuk dalam keluarga pola referensi. Analisis karakteristik tampilan mengarah pada pemilihan 4 ukuran fisik yang akan digunakan dalam memprediksi kinerja operator. Ukuran panjang pola, kepadatan pola, dan 2 ukuran kompleksitas. Pola ini sangat terkait dengan waktu respons atau tidak saling terkait dan dapat diterapkan pada pengambilan sensor alami. Kedua adalah On-Distributed Communication Network yang dibuat oleh Paul Baran pada tahun 1964. Jadi, jaringan komunikasi digital menggunakan tautan dengan kendala kurang sempurna. Jenis jaringan dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama sentralis, distribute, dan desentralis. Ini adalah contoh gambarnya. Lalu ada yang namanya asumsi pertukaran sempurna, dimulai dari node dan link yang disusun dalam gambar, memiliki kapasitas dan fleksibilitas switching untuk memungkinkan transmisi antara stasiun, lalu akan dihancurkan jika masih mungkin untuk menarik garis, menghubungkan antara stasiun, maka dapat dikatakan terhubung. Ini adalah contoh gambar dari perfect switching. Lalu ada yang namanya link semua komunikasi digital masa depan dengan biaya rendah. Kunci dari pembentukan media baru adalah pembentukan rute baru yang murah dan transmisi yang cepat. Meskipun bisa dengan harga murah, namun cukup rendah untuk proses dengan komputer, apalagi dengan komputer digital yang ada. Beberapa metode konstruksi komunikasi yang menarik ada the near future include pulse repeater line, poor boy microwave, TV station, dan non-synchronous satellites. Lalu ada yang namanya nilai data variabel tautan, yaitu membangun komunikasi jaringan dalam tautan dan nilai data variabel dalam tautan dengan membuat komunikasi efisien, dan nilai data variabel pengguna yaitu pengguna link transmisi data nilai melayani banyak pelanggan pada basis pembagian baik pengguna maupun link jaringan. Dan ada yang namanya switching, yaitu untuk membuat jaringan dengan sifat survivability, kita harus menggunakan skema switching untuk menemukan jalur yang mungkin mengalami kerusakan berat. Di dalam switching ada namanya the postman, yaitu proses switching di setiap sistem store and forward analog dengan disortir oleh tukang pos. Yang kedua, hot potato heuristic routing doctrine,
yaitu untuk mencapai operasi real-time untuk menanggapi perubahan status jaringan secepat mungkin, sehingga dapat memperoleh informasi status jaringan secara langsung ke setiap blok pesan. Dan yang ketiga, inductive determination of best path, yaitu dengan asumsi tinta simetris dua arah, tukang pos dapat menyimpulkan jalur terbaik untuk mengirimkan surat ke stasiun manapun dengan melihat nomor pembatalan atau label nomor searah terima yang setara. Alamat pengirim serta tanggal pembatalan surat sudah cukup untuk menentukan arah terbaik untuk mengirim surat berikutnya. Dan yang terakhir adalah the handover number table, yaitu meskipun tanggal pembatalan dapat digunakan dalam pesan digital, namun akan lebih mudah untuk memikirkan analogi digital yang sederhana, seperti gambar 11 yang menunjukkan tabel handover yang terletak di memori noda. Ini adalah contoh gambarnya. Dan yang terakhir adalah A Protocol for Packet Network Intercommunication yang dibuat oleh Vinton Getchorf and Robert Ekan pada tahun 1974. Protokol yang mendukung berbagi sumber yang ada dalam jaringan paket switching yang disajikan berbeda. Jaringan paket komunikasi adalah sebagai mekanisme mengantar data antara komputer dan terminal dan membuat data bermakna. Tipe jaringan paket switching adalah bagian dari satu set komputer atau yang disebut host. Ini adalah contoh gambar. Lalu ada yang namanya gateway sebagai antarmuka antara jaringan dan membahas perannya dalam protokol. Gateway antara dua jaringan dan terdiri dari masing-masing bagian yang terkait dengan jaringannya sendiri. Gateway menangani paket kerja internet dalam bentuk format standar, tidak mengusulkan prosedur transmisi tertentu dalam gateway. Ini adalah contoh dari gateway. Dan ada yang namanya process level communication. Yang pertama ada port addressing, yang kedua segment and packet format, dan yang ketiga address format, yaitu pemilihan format alamat adalah masalah jaringan antar jaringan lokal. Alamat TCP dapat bervariasi dalam format dan ukuran. Dan ada yang namanya TCP addressing, yaitu pengalamatan TCP terikat erat dalam masalah perutean, karena host atau gateway harus pilih host atau gateway tujuan yang cocok untuk paket internet world keluar. Lalu ada yang namanya flow control, yaitu mekanisme kontrol alirannya sangat kuat dan fleksibel dan tidak menderita masalah sinkronisasi yang mungkin dihadapi dengan skema alokasi buffer. Ada yang namanya TCP input or output handling dan TCP or process communication. Lalu di sini ada namanya connection and association, yaitu koneksi yang memiliki arti yang luas, baik secara fisik atau secara logis, dan asosiasi adalah hubungan antara dua ports atau lebih dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah connection free protocols with association. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih.